Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Ia menyebut apabila nanti Anies Baswedan menjadi calon presiden, pihaknya tidak gentar. Ia mengaku PDIP akan melawan Anies Baswedan. Bahkan Bambang Pacul menyebutkan Anies Baswedan akan sulit memenangi Pilpres 2024 sebab jajarannya akan menggembosi Anies untuk beberapa wilayah yang menjadi kandang banteng seperti Jawa Tengah. Menurut Bambang Pacul, Jawa Tengah merupakan basis pemilih PDIP, partai besutan Megawati Soekarno Putri itu. Bambang Pacul menuturkan pihaknya tidak mempersoalkan keputusan Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Ia juga menegaskan PDIP tidak merasa ketar-ketir ketika Anies dideklarasikan menjadi capres. Ya boleh-boleh saja, tapi itu tidak ada yang namanya ketar-ketir. Sebelumnya, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024. Ketegasan Anies terbukti berhasil menggalang citra eksklusif dan beralih menjadi sosok yang lebih inklusif. Sungai-sungai bersih, standarnya jauh lebih baik, infrastrukturnya baik, penanganan orang miskin baik, warganya juga nampak jauh lebih bahagia. Coba kalau beliau jalankan kesinambungan dengan Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarod, pasti hasilnya juga baik. Tetapi ketika menunjukkan diri sebagai antites terhadap hal yang baik, kan kita tahu antites terhadap yang baik apa hasilnya. Model politik identitas masyarakat Jawa dan umat Islam, Ganjar masih menunjukkan indikasi ke arah pilihan politik identitas masyarakat Jawa. Konsentrasi para pendukung terbatas pada karakteristik sosiodemografis ataupun latar belakang politik pendukung Jokowi dan Ahok. Apabila sebelumnya ke Anies terbanyak justru luar Jawa seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan Lampung, dan sebagian Jawa Barat, kini perimbangan dukungan mulai mendekati proporsi nasional. Konsentrasi terbesar di Jawa Barat. Anies lebih menguasai identitas sosial umat Islam. Namun, terjadi juga tambahan pemilih Anies yang berlatar dari non-Islam terkait dengan orientasi politik. Jika sebelumnya barisan pendukung Anies cenderung oposan terhadap pemerintah Presiden Jokowi, setelah diusung Nasdem berhasil agak meluruh. Perubahan menjadi semakin inklusif, dapat saja potensial memperluas peningkatan dukungan terhadap Anies kelak. Bagaimanapun, semakin proporsional dengan karakteristik demografi, sosial ekonomi, ataupun politik masyarakat, menjadi luas potensi dukungan yang ia kuasai. Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, memberikan komentar terkait peluang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menjadi presiden pada 2024 mendatang. Bahwa dengan pengumuman ini kami memaknai secara etis, sekali lagi kami garis bawahi, secara etis agar Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan sangat strategis. Yang kedua, bahwa lagi menurut kami janji kampanye gubernur yang diimplementasikan dalam 23 program unggulan dalam RPJMD tidak terrealisasi. Selain itu, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akil Siraj menyinggung soal rencana Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024. Said Akil menilai Gubernur DKI Jakarta itu merupakan sosok yang bagus. Said Akil menilai Anies Baswedan adalah sosok yang intelek, memiliki visi dan misi bagus ke depan dan merupakan muslim yang taat. Orang baik intelek, punya visi dan misi bagus ke depan dan Islam yang taat, ujar Akil. Namun, meski memuji Anies Baswedan, Said Akil masih belum memberikan dukungannya terhadap Anies. Tapi untuk mendukung Anies belum tentu. Ia juga mengharapkan pemilihan presiden pada tahun 2024 jauh dari sistem oligarki. Kekuasaan karena uang bakal menghancurkan demokrasi yang ada di Indonesia. Ia berharap pemilihan presiden 2024 jauh dari sistem oligarki. Said Akil menilai saat ini muncul suara sumbang jika Pilpres 2024 membutuhkan dana besar. Calon presiden pun harus memiliki anggaran yang besar untuk maju dalam kontestasi 5 tahunan ini. Sekarang ini, nada-nadanya, gelagatnya semua tergantung uang. Hal itu akan membuat demokrasi di Indonesia hancur. Sebab sebagus apapun calon presiden bakal kalah dengan sistem oligarki. Seideal apapun, secakep apapun, sepinter apapun, kalau tidak pakai uang tidak akan menang. Harus ada bos, itu yang sangat berbahaya.
kita sudah mendengar tadi, luar biasa perjalanan sejarah ini. Bukan dalam bentuk pidato saja, tapi dalam kenyataannya Nahdlatul Ulama hadir menjadi salah satu pilar penjaga terutama di Republik ini. Tantangan ke depan yang perlu menjadi perhatian. Di masa lalu, tantangan bangsa kita adalah bagaimana membangun suasana kebangsaan. Nahdlatul Ulama punya peran yang luar biasa dalam membangun perasaan keindonesiaan. Selain itu, kejelian Surya Paloh dengan tidak menyebut cawapres dalam deklarasi Anies tidak semata-mata sebagai respon terhadap Prabowo yang juga belum menyebut cawapresnya. Posisi cawapres menjadi krusial, terlebih posisi ini biasanya menjadi jatah bagi tokoh Nahdlatul Ulama. Sejumlah pilihan yang tersedia dari unsur NU bisa Khofifah, Muhaimin, bahkan Mahfud MD. Siapapun cawapres yang nantinya dipilih Anies, diprediksi bakal menguntungkan pihak NU. Menjadi menarik manakala misalnya pasangan Prabowo Jokowi jadi kenyataan, maka sangat mudah ditebak bahwa yang akan dipilih Anies sebagai cawapres dari unsur NU adalah Khofifah. Tetapi andaikan Jokowi mengurungkan niatnya menjadi cawapres Prabowo, hal ini juga akan tetap menguntungkan NU. Sebab hampir pasti capres-cawapres yang tersedia adalah Anies Khofifah dan Prabowo Muhaimin atau Yeni Wahid atau bahkan Erick Thohir. Meski sudah memiliki capres, namun Nasdem menyerahkan kepada Anies untuk memilih pasangan cawapresnya. Sedangkan jauh hari sebelumnya, Gerindra juga mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres yang akan didukung pada pemilu 2024. Meski terang benderang berkoalisi dengan PKB, namun belum disebutkan siapa cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Khusus untuk Prabowo, beberapa hari terakhir ia mulai bergerilya untuk mencari cawapres potensial. Bahkan sempat tersiar kabar Presiden Jokowi juga melakukan pendekatan agar berpasangan dengan Prabowo sebagai capresnya. Namun, kedekatan Anies Baswedan dengan Nahdlatul Ulama tidak bisa dipungkiri lagi. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan